Indonesia telah mengemukakan minat untuk membeli rudal permukaan ke permukaan Atmaja karya anak bangsa Turki. Rudal yang diproduksi oleh Roketsan ini digadang-gadang mempunyai kemampuan setara dengan Exocet dan Harpoon, dua tipe senjata berpandu yang tengah dan pernah dioperasikan oleh Indonesia. Sebenarnya peluru kendali yang didesain oleh Roketsan dan Aselsan ini belum pernah diekspor ke luar negeri, sehingga kesediaan Jakarta untuk menjadi kelinci percobaan rudal Atmaja sangat menyenangkan Ankara. Adopsi rudal yang pada awalnya memakai turbojet engine mikroturbo TR-40 buatan Sofrang ini di lingkungan Angkatan Laut Turki baru terbatas pada korvet kelas Ada. Pengadaan rudal Atmaja oleh Indonesia ditandatangani pada saat Indo Defense Expo and Forum 2022 di Jakarta, di mana akuisisi tersebut ditujukan bagi kapal OPV yang diproduksi oleh galangan kapal domestik. Menteri Keuangan telah menyetujui penetapan sumber pembiayaan atau PSP untuk paket Fit for but not with FFP&W untuk OPV pada tahun 2021. Sehingga secara legal baru satu jenis kapal perang Indonesia yang akan terpasang rudal yang sistem seeker-nya memakai active radio frekuensi ini. Adapun untuk penggunaan rudal ini pada kapal fregat Arrowhead 140 hingga kini nasibnya masih misterius. Sama misteriusnya dengan pertanyaan apakah fregat yang akan dibangun di Indonesia akan memakai desain Babcock atau tidak. Memperhatikan pemilihan awal tipe kapal perang yang akan dipasang oleh rudal yang belum combat proven ini, nampaknya Atmaja akan dipasang pada kapal tipe korvet dan fregat. Kapal OPV pun memiliki dimensi yang mirip dengan korvet, sehingga secara hakiki fungsi antara korvet dan OPV berbeda. Hanya saja di Indonesia tidak jelas apa garis batas antara korvet dan OPV, serupa dengan apa pembeda antara korvet dan fregat. Di Indonesia, kapal dengan dimensi 70 meter ke atas dan dipersenjatai dengan rudal semuanya digolongkan sebagai perusak kawal rudal atau PKR. Pada sisi lain terdapat spekulasi bahwa kapal multi-role tactical platform keluaran Yonja Onuk pun akan memasang rudal Atmaja sebagai salah satu senjatanya. Spekulasi ini muncul karena dalam Blue Book yang diterbitkan oleh Taman Suropati terdapat kegiatan akuisisi rudal permukaan ke permukaan untuk MRTP. Memperhatikan bahwa MRTP adalah karya anak bangsa Turki, menjadi logis pula bahwa apabila senjatanya pun memakai rudal buatan Turki. Jikalau spekulasi ini benar, berarti ceruk rudal Atmaja juga merambah ke tipe kapal Fast Patrol Boat atau Fast Attack Craft FPB FAC. Lalu pasar siapa yang digerogoti dengan kehadiran Roketsan melalui rudal Atmaja di Indonesia? Dalam konteks fregat yang akan dibangun di Indonesia, Roketsan sukses merusak pasar yang sejak awal 1980-an didominasi oleh MBDA dengan rudal Exocet sebagai andalannya. Indonesia mengaku telah menjadi konsumen setia rudal yang dikembangkan oleh Aerospeciale itu, meskipun selalu memberi secara eceran saja. Apakah Roketsan akan menjadi korban berikutnya dari kegemaran Indonesia melakukan pengadaan rudal secara eceran? Saat ini terdapat peluang yang kecil bagi Roketsan untuk mengganggu dominasi pasar MBDA pada kapal tipe korvet dan fregat karya anak bangsa Belanda. Sebab korvet dan fregat kelas Sigma dari awal didesain untuk memakai rudal Exocet, sehingga apabila Indonesia ingin menggantinya dengan rudal Atmaja, maka biayanya pun akan cukup mahal dan memakan waktu. Penting untuk dipahami bahwa pekerjaan integrasi antar subsistem tidak ada yang gratis dan tidak dapat selesai dalam 2 minggu saja. Terlebih lagi, pengguna Exocet di Indonesia lebih yakin dengan kinerja Exocet daripada Atmaja. Walaupun Indonesia cukup kikir untuk menembakkan Exocet guna mendapatkan data-data parameter kinerja rudal yang dibenci oleh Royal Navy ini. Posisi rudal C-802 asal Cina pun bisa terancam dengan penetrasi pasar Roketsan ke Indonesia. Rudal asal negeri tirai internet ini sebelumnya pernah diakuisisi oleh Indonesia dan dipasang pada ex kapal perang Koningley Marine. Namun dalam beberapa tahun belakangan, Jakarta tidak lagi berbelanja rudal permukaan ke permukaan itu ke Beijing. Rudal Atmaja berpotensi merusak ceruk pasar yang tersedia bagi senjata berpandu C-802. Apalagi kedua rudal itu cenderung berada pada ceruk pasar yang sama. Rudal asal Cina lainnya yang berpotensi terancam oleh kehadiran rudal Atmaja di Indonesia adalah rudal C-705.
Untuk kapal perang tipe FPB FAC, rudal yang belum pernah menenggelamkan satu kapal perang pun di medan perang ini dapat mengancam rudal C-705. Rudal C-705 selama ini digadang-gadang akan dipasang pada kapal perang seperti KCR-60, walaupun dalam realisasinya berjalan lambat. Sampai sekarang usulan pendanaan pembelian rudal C-705 belum mendapatkan persetujuan dari lapangan banteng walaupun sudah tercantum di Blue Book. Kehadiran rudal Atmaja di pasar Indonesia memberikan suatu hal yang baik karena dapat menjadi alternatif rudal selain dari Cina. Selama ini Jakarta terkesan hanya terpaku pada senjata berpandu asal Beijing sebagai alternatif dari rudal buatan Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu, citra Turki tidak menimbulkan pro kontra di Indonesia. Antara lain karena kesamaan status sebagai negara muslim dan sangat sedikit orang Turki yang diekspor untuk bekerja di Indonesia. Namun bagaimana dengan adaptability firma-firma Turki di Indonesia setelah terjadi pergantian rezim di sini? Penetrasi masif industri pertahanan Turki ke Indonesia mulai terjadi sejak 2020 dan tidak lepas dari penunjukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Apabila terjadi pergantian kepemimpinan di Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Utara, apakah perusahaan-perusahaan Turki dapat beradaptasi? Situasi akan menguntungkan bagi firma seperti Roketsan apabila Prabowo Subianto mampu memenangkan pemilihan presiden pada 2024, sehingga berpindah dari Medan Merdeka Barat ke Medan Merdeka Utara. Namun bagaimana kalau sosok yang dipilih oleh rakyat Indonesia mendapatkan pengawalan pas Pampres selama 24 jam sepanjang 1825 hari, bukan Prabowo Subianto? Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.